Bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi perikanan, dan hari ini kita akan mempelajari materi tentang anatomi ikan. Secara definisi atau pengertian, anatomi ikan adalah bagian dalam tubuh ikan yang pada umumnya meliputi topografi ikan, yaitu bagian dalam dari tubuh ikan secara keseluruhan, dan melihat, mengamati alat-alat bagian dalam atau fiskara. Bagian dalam dari tubuh ikan tersebut antara lain, yang pertama adalah muscle atau otot yang sangat penting bagi kehidupan ikan, terutama dalam pergerakan tubuh, peredaran darah, dan aktivitas tubuh lainnya. Kemudian yang kedua adalah kidney atau ginjal yang berfungsi untuk menyaring sisa proses metabolisme dan mengambil zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ikan dan untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh. Selanjutnya yang ketiga adalah pyloric caeca, artinya organ pencernaan yang menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan pada ikan. Berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Yang keempat, spinal cord atau sumsum tulang belakang, yaitu kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Yang kelima adalah spine atau tulang belakang, yaitu tulang yang beruas-ruas dan menderet dari leher sepanjang punggung sampai ke ekor. Kemudian yang keenam adalah vein, artinya saluran pencernaan. Berturut-turut dimulai dari mulut, masuk ke rongga mulut, kemudian paring atau tenggorokan, selanjutnya ke esofagus atau kerongkongan, selanjutnya lambung, usus, dan keluar lewat anus. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah intestines atau bagian usus yang merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan dan tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Yang kedelapan, stomach atau perut yang merupakan bagian dari lambung yang berfungsi untuk menampung makanan. Yang kesembilan adalah liver atau hati yang berfungsi menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Dan yang ke-10 adalah gills atau insang, yaitu sebagai alat pernapasan dengan menyaring udara atau oksigen di dalam air dan mengalirkannya ke tubuh. Seperti yang telah dijelaskan bahwa anatomi ikan adalah bagian dalam tubuh ikan yang pada umumnya meliputi pertama topografi ikan, yaitu bagian dalam dari tubuh ikan secara keseluruhan. Yang kedua, melihat dan mengamati alat-alat bagian dalam atau fiskasra. Terdiri dari bagian A, sistem digestoria atau pencernaan. Sistem ini meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran tersebut secara berurutan mulai dari mulut, rongga mulut, faring atau tenggorokan, kemudian usofagus atau kerongkongan, selanjutnya lambung, pylorus, yaitu bagian bawah lambung yang berhubungan dengan usus halus. Selanjutnya usus dan berakhir di anus. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini. Jadi, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian ke rongga mulut, paring atau tenggorokan, selanjutnya ke osofagus atau kerongkongan, kemudian masuk ke lambung dan pylorus bagian bawah lambung, selanjutnya usus dan dibuang lewat anus. Perlu diketahui bahwa bagian-bagian saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut yaitu bibir, kemudian langit-langit, dasar mulut, dan gigi. Usofagus pada ikan sangat pendek dan mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Selanjutnya lambung,
itu berbentuk memanjang. Bentuknya seperti huruf J sampai U dengan ukuran relatif besar. Kemudian, usus pada ikan biasanya relatif besar. Terdapat lipatan-lipatan untuk memperluas penyerapan makanan kelenjar pencernaan yang terdiri dari hati dan pankreas. Hati umumnya berjumlah 2 buah dan berbentuk padat. Terdapat di kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Hati berfungsi sebagai gudang penyimpanan lemak dan glikogen. Dalam perusakan sel darah merah dan kimiawi darah, seperti pembentuk urea dan senyawa yang berhubungan dengan ekresi nitrogen. Pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam pencernaan makanan. Kemudian selanjutnya bagian B, sistem otot. Pada umumnya, ikan mempunyai otot utama, yaitu otot jantung dan otot rangka serta otot polos. Dari sifatnya, dikenal otot yang bersifat voluntari, yaitu otot yang bersifat dipengaruhi oleh kemampuan saraf sadar. Antara lain, meliputi saluran otot rangka dan otot yang bersifat kontraksinya tanpa dipengaruhi oleh kemampuan saraf sadar, yang dikenal dengan involuntary. Jadi, otot utama pada ikan adalah ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Dari ketiga sistem otot tersebut, ada yang voluntary atau dipengaruhi oleh saraf sadar, dan ada pula yang involuntary atau tanpa dipengaruhi oleh saraf sadarnya. Untuk bagian otot rangka ikan, susunan otot rangka pada badan mempunyai sifat yang kokoh dan berfungsi untuk membentuk tubuh, juga berfungsi untuk bergerak. Bila digambarkan, otot-otot rangka ikan terdiri dari tengkorak, rongga mata, tulang belakang, tulang-tulang sirip, rongga insang, dan tulang rusuk. Kemudian bagian otot polos ikan. Otot polos terdapat di beberapa bagian organ, antara lain mulai dari saluran pencernaan, gelembung renang, saluran reproduksi, dan ekskresi. Sifat dari otot ini adalah involuntary, jadi tanpa dipengaruhi oleh saraf sadarnya. Dan untuk otot jantung ikan, tersusun atas otot dan jaringan pengikat. Otot jantung biasanya berwarna merah gelap. Sifat dari otot ini sama seperti otot polos, yaitu involuntary, yang berarti tanpa dipengaruhi oleh saraf sadarnya. Demikian penjelasan tentang anatomi ikan bagian yang pertama. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.